Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kuliah daring mata kuliah tata tulis karya ilmiah pertemuan 13 yang akan membahas mengenai menyusun bagian hasil pembahasan dan simpulan bersama saya Rizky Kurnia Thohir. Yang pertama kita akan bahas mengenai hasil. Apa hasil? Yang pertama yaitu bagian ini berisi kompilasi data ya, yang diambil dari lapangan, pustaka atau eksperimen. Ya kalian lapangan ya. Kebanyakan kan lapangan berupa wawancara ya. Cara tekniknya dengan kuesioner gitu kan. Kemudian ada juga yang eksperimen menggunakan roti gitu. Ada pustaka juga banyak juga ya. Oke, kemudian yang kedua, hasil ini berisi paparan hasil-hasil atau data-data olahan ya. Data-data olahan. Kalian olah dulu datanya, buat dalam bentuk-bentuk penyajian data. Nanti di slide selanjutnya ada pembahasan atau macam-macam penyajian data. Jadi jangan sampai kalian nggak mengolah datanya dari Google Form, kemudian kalian langsung screenshot atau kalian langsung ekspor ke naskahnya. Ya nggak kayak gitu ya. Kalian harus mengolah dulu datanya, kemudian membuat dulu penyajian datanya supaya terlihat enak gitu. Kemudian dari aktivitas penelitian yang telah kita lakukan baik kuantitatif maupun kualitatif. Oke. Yang ketiga, hasil atau data olahan dapat dan boleh disajikan dalam bentuk angka, grafik, gambar maupun tabel. Ya ini ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Grafik, gambar maupun tabel. Harus ada penjelasan deskriptif setelah data disajikan dalam bentuk angka, grafik, gambar atau tabel. Harus ada penjelasannya ya. Ini contohnya di halaman gitu ya. Ini hasil dan pembahasan. Kemudian yang pertama hasilnya apa gitu kan, rentang umur contohnya. Nah, di sini kalian hanya memberikan ini aja, grafiknya atau ini pie chart. Udah gitu. Langsung ke nomor 2, hasilnya apa? Ya persepsi apa? Ya nggak kayak gini ya. Di sini harus ada deskripsinya dulu, paragraf deskripsi sebelum masuk ke si data ini gitu ya. Pada bagian deskripsi kita harus menjelaskan apa maksud data yang disajikan. Oke, jelas. Usahakan untuk tidak berkomentar atau beropini pada bagian ini. Jadi kalian tidak perlu memberikan komentar di paragraf yang ini gitu ya. Oke, itu pembahasan mengenai hasil ya. Kemudian yang selanjutnya mengenai pembahasan. Apa sih pembahasan? Yaitu berisi uraian pendapat penulis mengenai masalah yang diteliti. Ini pendapat penulis, tapi pendapat itu bukan bentuk opini yang kalian keluarkan ya. Pendapat ini harus didasarkan atas sumber penelitian lain. Oke, di bagian ini kita harus menulis hasil analisis kita berdasarkan data-data yang telah diperoleh. Berdasarkan data-data ya. Di bagian ini kita diizinkan dan diharuskan berkomentar atas data-data yang telah kita sajikan. Kemudian yang keempat, ada 4 kata kunci yang bisa kalian pegang dalam menyusun bagian pembahasan hasil penelitian ini. Yang pertama, kalian bisa mengaitkan penelitian kalian dengan penelitian orang lain. Oh, ternyata sesuai penelitian kalian dengan penelitian orang lain yang mungkin topiknya atau judulnya sama, cuma beda tempat dan sebagainya. Kemudian bisa menjelaskan dari data yang kalian dapatkan. Kenapa sih data tersebut bisa seperti itu? Kalian jelaskan. Kemudian mengkonfirmasi, bisa saja ternyata ketika orang lain telah melakukan penelitian tersebut, kemudian kalian lakukan di sini, oh ternyata terdapat perbedaan gitu. Nah, itu bisa disebut dengan kata mengkonfirmasi. Kemudian yang keempat, mensintesis ya. Mensintesis sama dengan menjelaskan sih, mensintesiskan apa sih hasil dari penelitian kalian gitu ya. Sintesisnya apa gitu, luarannya yang didapatkan. Kemudian yang kelima, pendapat-pendapat harus objektif, dalam arti harus didasarkan oleh teori dan data yang representatif. Oke, di awal tadi sudah saya jelaskan yang ini ya. Kita harus dapat mengaitkan teori dengan hasil penelitian. Kemudian temuan atau kebenaran hasil penelitian itu bisa disajikan pada bagian ini. Oke, jadi hasil dan pembahasan itu di sini kan terdapat perbedaan ya, ada hasil dan ada pembahasan. Tapi ketika kalian menuliskan tugas ya, karena tugas saya dengan tugas Bu Lisa, tolong dibuat langsung hasil dan pembahasan. Jadi tidak dibedakan ada bab hasil kemudian ada bab pembahasan, tapi disatukan bab hasil dan pembahasan seperti itu. Nanti selanjutnya saya akan bahas. Oke, pada bagian ini hasil dan pembahasan
Analisis dilakukan secara mendalam sehingga dapat dilihat bahwa data yang diambil valid dan hasil penelitian berkontribusi bagi sebuah keilmuan, metode, teori, masyarakat atau institusi gitu ya. Jadi jangan sampai kalian mendapatkan data ya udah tidak dianalisis lebih jauh gitu. Nah, kalian harus menganalisis supaya data kalian tuh terlihat valid dan bermanfaat gitu ya. Nah, bagian ini memuat analisis dan temuan di dalam sebuah penelitian dan memiliki panjang sekitar 50 sampai 60% dari keseluruhan artikel gitu ya. Jadi hasil pembahasan itu harus 50 sampai 60% bagiannya. Oke, ini penyajian data. Yang pertama adalah bisa dalam bentuk tabel ya. Ada tabel dan ada gambar. Sebenarnya penyajian data tuh hanya ada dua. Ada tabel dan gambar. Nah, ini contohnya tabel. Tabel seperti ini boleh. Kemudian kalau misalkan kalian dari pustaka ada sumbernya, silakan cantumkan sumbernya di sini. Tapi kalau kalian tabel ini hasil dari pencarian data, ya tidak perlu mencantumkan sumber. Kemudian yang kedua, ini contohnya pakai warna gitu. Kalian tidak perlu pakai warna. Nah, penamaan ya, pemberian judul pada tabel dan gambar itu berbeda. Kalau tabel itu dituliskan di atas tabel. Oke, ini contohnya tabel 1 perbandingan tabel 1 spasi perbandingan jumlah penduduk negara gitu ya. Jangan pakai tanda titik, gak apa-apa. Jadi tabel 1 spasi ya. Kemudian perbandingan dengan bla 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 ya. Kemudian kalian tampilkan tabelnya. Nah, itu untuk penyajian tabel. Kemudian ada yang kedua, penyajian gambar. Gambar itu bisa berupa grafik, bisa berupa pie chart seperti ini. Nah, semuanya ini disebut gambar. Jadi tidak ada grafik 1, grafik 2, kemudian dan lain sebagainya gitu ya. Semuanya termasuk gambar. Mau grafik, mau gambar, ya gambar-gambar kalian ya gambar gitu ya. Itu semuanya termasuk gambar ya. Contohnya ini, grafik 1 perkembangan impor ikan asap dunia. Nah, ini salah ya. Penamaan grafik, pemberian judul pemberian judul gambar itu tidak di atas, tapi di bawah sini. Jadi salah ini ya. Grafik 1, tidak ada grafik, semuanya gambar. Jadi contohnya ini gambar 1 spasi ya. Perkembangan impor ikan asap. Nah, gitu ya. Jadi kalau gambar ini di bawah, tapi kalau tabel di atas. Nah, ini contohnya pie chart itu juga gambar. Ya, ini kan kegiatan sehari-hari. Nah, biasanya kan kalau dari Google Form biasanya yang didapatkan seperti ini nih. Nah, kegiatan sehari-hari ini tidak perlu. Ya, jadi untuk gambar grafik seperti ini tidak perlu mencantumkan judul. Biasanya kan ada judul di sini ya. Nah, karena judul itu sudah digantikan dengan ini keterangan di sini. Jadi contohnya ini itu kan udah gambar 1 ya. Nah, lanjut nih gambar 2 jenis kegiatan gitu ya. Kegiatan sehari-hari mahasiswa contohnya gitu ya. Ngerti ya? Jadi ada tabel dan ada gambar. Nanti gambarnya bisa berupa gambar-gambar seperti biasa ya, gambar apa harimau atau apa. Kemudian ada yang grafik dan semuanya tetap dinamai sebagai gambar. Tidak ada judul di atas grafik di sini karena sudah digantikan dengan keterangan di sini. Gambar 1 perkembangan impor ikan, gambar 2 jenis kegiatan sehari-hari. Oke, ngerti ya? Oke, ini contohnya selanjutnya. Nah, ini contoh yang salah dalam penyajian data. Biasanya mahasiswa tahun-tahun sebelumnya itu menyajikan data langsung screenshot dari ini, dari Google Form seperti ini. Apakah Anda, ini kan pertanyaannya ya, apakah Anda pernah titip absen? Oh, ternyata 66% menjawab iya dan 33% menjawab tidak. Nah, ini kan salah kalau kayak gini langsung ditampilkan. Nah, kalian buatlah, mungkin kalian bisa saja screenshotnya ini ya, segini. Nah, kemudian kalian tambahkan di sini berarti gambar 1 contohnya ya. Gambar 1 persentase tingkat absen, tingkat titip absen mahasiswa. Nah,
ini udah benar kayak gini cara penyajian gambarnya, grafiknya gitu ya. Nah, jadi nanti kalian harus membuat seperti ini. Jangan sampai ketika kalian dapatkan di Google Form kemudian kalian langsung screenshot keseluruhan ini gitu ya. Ini salah nih ya, menampilkan seperti ini salah. Jadi kalian harus mengolah datanya bisa dalam bentuk tabel atau grafik gitu. Oke, ini contoh penyajian data hasil dan pembahasan. Jadi tolong babnya langsung bab hasil pembahasan gitu ya. Nah, kemudian ini untuk yang contoh tabel tadi, ini yang tabel yang benar ya. Ini penamaan tabel kan langsung nih tabel 9, kemudian spasi, kemudian apa gitu. Kemudian ini tabelnya. Nah, untuk memudahkan dalam membuat bagian hasil dan pembahasan, silakan ikuti langkah berikut ya. Yang pertama, buatlah ke dalam subbab hasil pembahasan didasarkan atas tujuan. Contohnya nih, analisis hubungan UKM gitu ya, mengikuti UKM terhadap nilai. Ini kan banyak nih yang penelitian ini kan, nilai. Ini kan judulnya ya. Nah, kemudian kan ada bagian hasil pembahasan gitu ya. Hasil dan pembahasan. Nah, kalian langsung di bawah bab hasil dan pembahasan ini kalian buat subbab pembahasan berdasarkan data yang kalian dapatkan. Yang pertama berarti di sini berarti subbabnya itu ya tingkat keikutsertaan mahasiswa dalam UKM gitu ya. Nah, ketika kayak gini, langsung kalian jelaskan berdasarkan hasil bla bla bla. Nah, di sini harus ada deskripsi dulu gitu, ada paragraf dulu gitu. Setelah paragraf ini baru kalian saji pada gambar 1. Nah, kalian tuliskan di sini gambar satunya gitu contohnya ya. Seperti namain gambar 1. Tingkat keikutsertaan bla bla. Nah, terus setelah ini kan yang paragraf pertama kalian menjelaskan ya, atau paragraf pengantar terhadap hasil yang kalian dapatkan. Nah, di bawah gambar ini silakan kalian analisis. Oh, ternyata tingkat keikutsertaan mahasiswa di ITERA itu dibandingkan dengan keikutsertaan mahasiswa di mana mungkin ada berbeda bla bla bla, karena apa gitu ya. Kemudian kenapa sih tingkatnya rendah? Mungkin rendah kenapa? Karena banyak tugas. Nah, di sini pembahasannya. Jadi ada ya bolehlah minimal 2 paragraf seperti itu minimal ya. Kemudian yang paragraf pertama ini sebagai paragraf pengantar terhadap hasil, bisa juga teori-teori di sini kalian jelaskan. Kemudian setelah menampilkan hasil, kalian paragraf setelah hasil ini kalian menganalisis dari hasil yang kalian dapatkan. Seperti itu ya. Jadi kemudian ini kan contohnya yang pertama tadi ya, tahap-tahapannya buatlah ke dalam subbab. Ini kan kita udah ada buat ya subbab nih. Subbab pertama tingkat keikutsertaan, mungkin subbab kedua sebaran nilai gitulah. Nilai IPK gitu ya. Subbab yang ketiga apa? Nah, buatlah narasi pengantar, kemudian jelaskan data yang didapatkan. Nah, ini kan narasi pengantar yang ini ya. Ini yang nomor 2 nih ya. Cantumkan data ini nomor 3. 4, jelaskan pembahasan. Nah, pembahasan yang di 4 gitu. Ini yang bab hasil dan pembahasan gitu. Nah, ini contoh yang pertama, yang ini yang ketutup ini ya, penyajian tabel yang benar seperti ini ya. Ini kan subbabnya ya, subbab yang pertama contohnya. Nah, kayak gini kalian buat subbab yang pertama. Nah, ini kan ada paragraf pengantar ya, atau nomor 2. Kemudian ini kan nomor 3. Ini nomor 4 pembahasannya gitu. Nah, kayak gini contohnya ya. Oke, lanjut. Ini yang untuk contoh gambar, diagram, persentase, habitus, spesies contohnya. Ini kan ada tetap ya. Ini ada paragraf pengantar yang di nomor 2. Ini ada datanya di nomor 3. Ini ada pembahasannya di nomor 4. Nah, kalian harus buat seperti ini. Jadi tidak, kan biasanya di sini ada diagram, ada judulnya gitu ya. Nah, itu judulnya dihapus, kemudian kalian masukkan ke sini. Ini nggak perlu pakai kata diagram juga boleh. Jadi gambar 2, persentase, habitus, spesies. Oke, ini contoh yang gambar, bentuknya pie chart. Nah, ini contohnya gambar, emang bener-bener ya gambar gitu ya, sama aja. Jadi yang pertama di sini ada paragraf pengantar di nomor 2 tadi ya. Ini ada gambarnya. Nomor 3, ini ada pembahasannya di sini 4 gitu. Silakan lakukan seperti ini untuk di bab hasil dan pembahasan. Oke, ini masuk kesimpulan.
yaitu berisi uraian simpulan dari hasil penelitian. Nah, dan simpulan ini merupakan jawaban atas tujuan. Contohnya, jika tujuan kalian tiga ya. Nah, simpulannya pun harus ada 3. Jadi simpulan silakan boleh dibuat dalam bentuk paragraf ataupun penomoran gitu. Tapi lebih baik sih dalam bentuk paragraf saja ya. Di bab simpulan. Oke, ini tugas kalian, yaitu yang pertama susunlah bab hasil dan pembahasan dan bab simpulan. Kemudian bagian hasil dan pembahasan tidak perlu diasistensikan. Pertanyaan-pertanyaan bisa diajukan di dalam sesi tanya jawab dengan dosen pengampu di WA grup gitu ya. Kemudian panjang hasil pembahasan minimal 6 halaman ya, minimal 6 halaman A4 ya, ikuti format, silahkan dikumpulkan dalam bentuk artikel utuh dengan format sesuai panduan. Jadi silahkan kalian meneruskan, kan kemarin tugasnya sudah judul gitu ya. Judul ini. Kemudian ini korespondensi. Kemudian di sini abstrak ya. Setelah abstrak ini ada kata kunci kan. Setelah kata kunci kan pendahuluan. Setelah pendahuluan kan metode langsung ya. Nah, langsung hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan. Oke, gitu. Oke. Oke, ini biar jelas nih ya cara kalian membuat hasil dan pembahasan. Di awal kan kalian sudah membuat ini ya, judul. Judul di sini ya. Kemudian ini judul nih. Nah, kemudian kan nama di sini ya, nama sama korespondensi, email. Kemudian kan ada abstrak ya. Bla bla bla. Ada kata kunci kan, kata kunci. Kemudian di sini kan pendahuluan ya. Dahuluan. Kan isinya tuh latar belakang sama tujuan ya, pendahuluan, latar belakang dan tujuan. Nah, saat pendahuluan kan kalian metode ya, nih rapi, tolong buatnya nih sininya. Metode kan ada berapa tuh? Ada 3 ya. Yang pertama ada metode pengumpulan data. Kalian isi nih ya. Dan yang kedua ada metode teknik pengumpulan data atau teknik penelitian gitu ya. Kan kalian sama ya buat paragraf juga nih. Yang ketiga adalah metode analisis data. Nah, ini kan subbab ya. Ini kan subbab nih ya. Ini kan babnya kan ini 1, 2. Nah, kalian masuk yang ketiga, tugas sekarang adalah hasil. Ini kan kapital nih kan untuk bab ini, hasil dan pembahasan. Nah, langsung kalian masuk ke subbab sesuai dengan pembahasan dan tujuan kalian. Contohnya contohnya tadi mau mengetahui hubungan UKM dengan hubungan UKM dengan nilai akademik ya. Langsung aja berarti di sini. Berarti subbab yang pertama adalah mau melihat datanya, mau melihat tingkat keikutsertaan mahasiswa TPB contohnya ya. Ini yang kapital yang di awal aja. Ya, kemudian kalian jelaskan ya paragraf pengantar gitu ya. Nah, paragraf pengantar kalian tampilkan nih gambar 1. Bla bla bla. Nah, kalian tambahkan lagi di sini paragraf paragraf pembahas gitu ya. Nah, ini kan subbab yang pertama ya, tingkat dan keikutsertaan mahasiswa TPB ini di bold. Kemudian lanjut nih, contohnya kalian mau melihat sebaran waktu ya. Subbab selanjutnya sebaran waktu aktivitas UKM. Jadi ini ingin melihat dalam seminggu itu berapa jam sih mahasiswa rata-rata gitu ya. Nah, kalian jelaskan lagi paragraf pengantar, tampilkan lagi mungkin di sini dalam bentuk tabel ya. Nah, tabel 1 ini gambar 1 dari mulai pendahuluan kalau ada gitu ya sampai ke akhir diurutkan.
Ini contohnya tabel gitu ya. Ini tabel, kemudian kalian bahas lagi di sininya gitu. Nah, ini sebaran waktu, ada lagi sebaran nilai. Nah, kalian jelaskan lagi gitu ya. Paragraf. Ini mungkin sekarang dalam bentuk grafik gitu ya. Ya gitu ya. Nah, kalian jelaskan lagi. Nah, bentuk yang kalian harus buat ini seperti ini. Di hasil pembahasan langsung ke subbab, kemudian bahas hasil pembahasan. Subbab lagi hasil dan pembahasan. Ini hasil, ini pembahasan. Subbab lagi gitu ya. Subbab lagi hasil pembahasan. Gitu ya. Ini yang harus kalian lakukan. Kemudian buat di sini simpulan yang terakhir setelah bab ini kan hasil pembahasan, kemudian ini yang keempat sebenarnya, tapi nggak perlu pakai ini ya, nggak perlu pakai nomor. Ini simpulan, kapital. Kalian bisa lah buat pakai paragraf aja simpulannya, menjawab tujuan. Oke, setelah itu daftar pustaka. Oke, aman semuanya ya. Oke, yang terakhir ini daftar pustaka. Yang kelima nih. Jadi penomoran gambar dan tabel itu dimulai dari pendahuluan. Contohnya di pendahuluan ada gambar atau tabel, yaitu berarti gambar 1. Kemudian nanti masuk ke hasil dan pembahasan, yang masuk berarti gambar lanjutan, gambar 2 gitu ya. Jadi gambar diurutkan dari awal sampai akhir. Tabel pun seperti itu. Jika di pendahuluan ada tabel 1, nanti mungkin di metode ada tabel selanjutnya, ada tabel 2, ya tabel 2. Kemudian nanti di hasil pembahasan ada tabel 3, nomori dengan tabel 3 seperti itu. Jelas ya? Silakan kalau ada yang mau tanyakan, silakan tanya dosennya. Sekian materi minggu ke-13. Terima kasih. Selamat mengerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.